Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara regresi nonlinear dengan menggunakan fungsi eksponensial. Ada dua bentuk eksponensial yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah base 10, yang kedua adalah base natural number atau E. Yang pertama, fungsi eksponensial bisa kita rumuskan dengan Y sama dengan B kalikan 10 pangkat mx, atau dengan cara yang kedua yaitu Y sama dengan B kalikan E pangkat mx. Nah, supaya kita bisa memfit kedua persamaan ini dengan fungsi linear, maka perlu kita logkan sebagaimana yang fungsi pangkat. Kita coba logkan sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan, dimulai dari yang bentuk yang pertama yaitu yang Y sama dengan B kalikan 10 pangkat mx. Kita logkan berarti menjadi log Y sama dengan log B kalikan 10 pangkat mx, menjadi log Y sama dengan log B ditambah dengan log 10 pangkat mx. Diuraikan lagi, log Y sama dengan log B tambah ini pindah ke kiri, log mx pindah ke kiri, menjadi mx log 10. Log 10 adalah 1, sehingga menjadi log Y sama dengan log B tambah mx. Nah, log Y kita jadikan nama menjadi Y kapital, log B kita jadikan B kapital, dan ini tetap mx. Nah, sehingga ini akan menjadi linear. Jadi fungsi eksponensial itu akan menjadi linear itu jika kita logkan variabel dependennya yaitu Y. Ini adalah disebut dengan semi log Y. Jadi fungsi eksponensial itu jika kita plot dengan fungsi semi log Y, artinya yang dilogkan itu hanya variabel Y nya, maka akan terbentuk garis lurus atau linear. Nah, karena log B itu sama dengan B kapital, berarti B yang kecil itu sama dengan 10 pangkat B. Ini sama seperti yang ketika kita membahas fungsi pangkat atau fungsi power. Nah, dengan cara yang sama, yang bilangan natural itu juga akan ketemu Y sama dengan B plus mx, di mana B kecilnya itu adalah bilangan natural E pangkatkan dengan B. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Kita misalkan punya data waktu dan temperatur. Ketika waktunya 0, temperaturnya 145, ketika temperaturnya ketika waktunya adalah 620 itu temperaturnya adalah 130, ketika waktunya adalah 2266 temperaturnya adalah 102, dan ketika waktunya adalah 3482 temperaturnya adalah 90. Nah, kita harus memilih regresi yang paling bagus itu yang regresi yang apa? Apakah yang regresi linear, apakah regresi yang pangkat, apakah regresi yang eksponensial. Nah, kita cek ketika kita plot T, T besar, T kecil, T besar, jika ini lurus berarti kita bisa gunakan regresi linear. Jika kita plot dengan skala log-log, artinya yang waktu kita logkan, yang temperatur juga kita logkan, dan ini ketika ini membentuk garis lurus berarti kita bisa regresi dengan fungsi pangkat seperti yang kita bahas di video sebelum ini. Nah, ketika plot T, T dan plot log-log ini tidak membentuk garis lurus, berarti kita coba yang terakhir adalah kita plot dengan semi log Y, artinya yang waktu kita tetap T, kemudian yang variabel dependennya T atau temperaturnya itu kita logkan. Nah, jika yang plot T, log 10T ini membentuk garis lurus, berarti inilah yang paling, ketika ini membentuk garis lurus berarti kita bisa gunakan regresi nonlinear yaitu dengan eksponensial seperti yang kita bahas di sini. Nah, anggap saja nanti kita peroleh bahwa yang paling lurus itu adalah plot dari semi log, berarti kita gunakan fungsi eksponensial sehingga kita bisa langsung gunakan polyfit. Ini adalah variabel independennya, kemudian ini adalah variabel dependennya yang kita logkan supaya linear. Nah, ketika ini linear berarti kita bisa gunakan order 1. Nah, nanti outputnya karena di order 1 berarti ada dua konstanta yaitu M dan B. M itu adalah pangkat X yang pertama ini, sedangkan B itu adalah pangkat X0.
Nah ini adalah M, kemudian B yang kecilnya itu adalah 10 pangkat B. Nah sehingga akan ketemu Y sama dengan B kecil ini kalikan 10 pangkat M kalikan X. Nah ini adalah hasil dari regresi kita. Nah sekarang kita coba di MATLAB seperti apa bentuknya. Nah ini adalah datanya. Kita clear dulu. Ini adalah data waktu, kemudian ini adalah data temperatur. Nah kita cek dengan skala rektilinear, skala yang aslinya. Nah dia tidak membentuk garis lurus, berarti ini tidak cocok untuk curvating dengan fungsi linear. Kita coba log ini nanti kalau lurus, berarti yang cocoknya itu adalah kita regresi dengan fungsi pangkat. Kita coba berdua. Nah ternyata juga tidak lurus, sehingga kita coba yang terakhir yaitu dengan semi log. Artinya kalau ini lurus berarti kita bisa simpulkan bahwa paling cocok itu menggunakan fungsi eksponensial. Nah ini paling lurus di antara yang kurva ini maupun kurva yang ini. Ini adalah skala rektilinear, ini adalah skala log, ini adalah skala log semi log Y. Berarti kita bisa simpulkan yang paling pas itu adalah dengan skala, yang paling lurus itu adalah dengan skala semi log Y, sehingga kita bisa gunakan fungsi eksponensial yaitu B kalikan X pangkat B kalikan 10 pangkat MX. Nah bagaimana lanjutannya? Lanjutannya berarti ya kita langsung bisa gunakan polyfit. T nya tetap karena semi log Y, Y nya kita logkan itu log 10 T, kemudian kita gunakan order 1. Nah, nanti akan ketemu M nya yaitu dari hasil P elemen pertama, dan B nya itu adalah 10 pangkat P elemen kedua. Nah seperti ini. Dan kita bandingkan antara model dengan data. Model itu artinya hasil curvating atau hasil regresi, dan data itu adalah data asli atau data eksperimen. Nah ini kita buat variabel T nya dulu, kita gunakan increment yang spasi yang lebih lembut daripada aslinya. Aslinya ini adalah 0 sampai 3482 dengan spasi yang sangat jauh. Nah, supaya hasilnya nanti lembut sesuai dengan curvating kita, sesuai dengan regresi kita, berarti kita gunakan spasi 0,01 supaya datanya banyak. Kemudian kita hitung temperaturnya berdasarkan hasil regresi, yaitu B kalikan 10 pangkat M X. X nya adalah TM ini. Setelah itu kita plot, ini data aslinya, kita kasih simbol 0, kemudian ini adalah data hasil regresinya. Nah, ini adalah hasil regresinya. Data eksperimen, ini ada data regresi eksponensial. Nah, karena M-nya itu minus, berarti dia semakin turun, semakin mendekati 0. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.